Lalu, apa sih yang melatar belakangi topik yang kami ambil? Jadi gini, sekarang kan kita hidup di era digital. Semua hal makin tergantung sama teknologi, apalagi dalam hal komunikasi. Nah, menurut penelitian dari Hakimi dan teman-temannya pada tahun 2025, ada fenomena menarik nih. Banyak orang justru lebih nyaman curhat ke AI kayak ChatGPT daripada ke manusia. Alasannya simpel, AI dianggap aman, anonim, dan gak bakal ngejudge kita. Responnya juga sering terdengar empatik, jadi kita ngerasa didengar dan dimengerti. Padahal aslinya AI itu gak punya perasaan sama sekali. Fenomena ini disebut juga validasi virtual atau rasa kayak dipahami sama mesin. Tapi di sisi lain ada juga kekhawatiran kalau kita kebiasaan curhat ke AI bisa-bisa malah makin jauh dari interaksi sosial yang nyata. Makanya penelitian ini pengen nyari tahu kenapa sih orang bisa ngerasa dimengerti sama AI dan apa efeknya buat hubungan emosional kita di era teknologi sekarang. Menurut survei dari Kata Data Insight Center tahun 2024 yang dilakukan di 38 provinsi di Indonesia, sekitar 65% responden udah pernah pakai AI. Jadi bisa dibilang lebih dari setengah masyarakat kita sekarang udah akrab sama teknologi ini. Nah, dari kelompok yang pakai AI itu 81% paling sering pakai buat cari informasi, kayak buat nanya hal-hal tertentu atau bantu kerjaan. Tapi menariknya, sekarang fungsi AI udah nggak cuma sebatas alat bantu. Banyak orang mulai pakai AI buat hal yang lebih personal, kayak curhat atau nyari tempat buat didengerin. Fenomena inilah yang disebut validasi virtual, di mana orang ngerasa dipahami sama mesin. Dan itu yang bikin muncul pertanyaan besar, kenapa sih kita bisa ngerasa dimengerti sama sesuatu yang sebenarnya nggak punya perasaan? Kasus saran AI berdampak buruk. Neda mengganti staf manusianya dengan chatbot AI untuk memberikan dukungan. Namun, pengguna melaporkan bahwa chatbot tersebut justru memberikan nasihat yang memicu dan memperburuk gangguan makan, seperti menyarankan perhitungan kalori yang ketat dan penurunan berat badan. Tujuan yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, menjelaskan konsep validasi virtual dan bagaimana peran AI dalam memberikan dukungan emosional kepada manusia. Dan yang kedua, memahami secara mendalam fenomena komunikasi emosional antara manusia dan kecerdasan buatan. Masalah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bagaimana peran AI dalam memberikan validasi emosional kepada penggunanya. Dan yang kedua, faktor-faktor apa yang membuat seseorang lebih nyaman curhat kepada AI. Dan yang ketiga, mengapa individu merasa lebih dimengerti oleh AI dibandingkan oleh manusia lain. Selanjutnya, mengapa rasanya dimengerti? Yang pertama, ruang aman tanpa penilaian sosial. Pengguna merasa lebih bebas mengekspresikan perasaan kepada chatbot karena AI tidak memberikan penilaian, kritik, atau rasa malu seperti yang mungkin muncul dalam komunikasi antar manusia. Rasa aman ini menumbuhkan persepsi bahwa AI lebih memahami mereka. Yang kedua yaitu dukungan emosional yang selalu tersedia. Chatbot AI memberikan akses 24 jam tanpa lelah sehingga pengguna dapat mencurahkan isi hati kapan saja. Ketersediaan ini menambah rasa nyaman dan kedekatan emosional. Yang ketiga yaitu simulasi empati melalui bahasa emosional. Meskipun AI tidak benar-benar memiliki emosi, pengguna sering menafsirkan respon seperti maaf atau aku mengerti sebagai bentuk empati. Elemen ini memperkuat bahwa persepsi bahwa AI mampu memahami perasaan manusia. Analisis strategi metode studi pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan sebagai teknik utama. Data diperoleh dari jurnal, buku, dan publikasi daring terkait komunikasi interpersonal, psikologi media, serta interaksi manusia dan mesin. Fokusnya adalah menganalisis fenomena curhat kepada AI, khususnya ChatGPT, melalui kajian teorik dan literatur tanpa melibatkan partisipan.